Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Sabrina Dewi dari kelas MJ104, Prodi S1 PJJ Manajemen. Dan untuk mata kuliah ITC Literasi, untuk NIM saya 230201010183. Untuk dosen Ibu Vika Febrianti Mulyati. Dan untuk saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Perkebunan Kelapa Sawit. Dan kita mari mulai saja untuk mengenai penelitian proposal saya. Kita akan membahas ringkasan penelitian. Perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan yang sangat luas serta memegang peran penting bagi perekonomian Indonesia dan telah menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia sayangnya masih belum sebaik Malaysia yang potensi alamnya jauh lebih kecil. Salah satunya penyebabnya ialah efektivitas manajemen pengolahannya. Beberapa faktor penting seperti kesediaan informasi yang akurat dapat menunjang kegiatan operasional perkebunan dan kondisi perkebunan kelapa sawit yang luas serta tersebar di berbagai lokasi yang berjauhan bisa berdampak pada volume data serta informasi yang besar, dan salah satu terkait dengan informasi spesial atau geografis, yaitu lokasi baik secara global ataupun rinci. Tujuannya dari penelitian ini yaitu untuk menciptakan kemudahan dalam menghadapi tantangan dalam produktivitas perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan pemanfaatan teknologi digital yang bisa menunjang keberlangsungan perkebunan kelapa sawit menjadi prima. Dan lanjutannya, dalam rangka memenuhi informasi spesial, perusahaan perkebunan membutuhkan pengembangan informasi digital atau teknologi digital yang dapat menunjang pemanfaatan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Untuk menciptakan perusahaan membutuhkan informasi teknologi digital, salah satunya dengan sistem yang berbasis data, yaitu sistem informasi geografis atau disebut SIG, yang bisa meningkatkan efisien dan produktivitas perkebunan. Selain itu, bisa juga menggunakan teknologi Internet of Things atau disebut IoT, seperti sistem pembukaan lahan, pembibitan, perawatan, pemupukan, panen, serta pengangkutan ke pabrik. Lalu penggunaan perangkat IoT juga digunakan untuk sensor pada tangki COP dan sensor curah hujan. Nah, keyword perkebunan kelapa sawit, teknologi digital, sistem informasi digital, Internet of Things. Nah, untuk latar belakangnya, industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian global, khususnya di negara-negara produsen kelapa sawit seperti di Indonesia dan Malaysia. Namun, tantangan yang dihadapi oleh para petani kelapa sawit termaksud fluktuasi harga, perubahan iklim, dan tuntutan untuk meningkatkan produktivitas dengan tetap berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan industri perkebunan kelapa sawit, pemanfaatan teknologi digital menjadi semakin penting. Nah, untuk yang A, kompleksitas tantangan di sektor kelapa sawit. Tantangan eksternal seperti perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian dalam produksi dan mempengaruhi ketersediaan air serta ekosistem di perkebunan kelapa sawit. Selain itu, fluktuasi harga komoditas global mengharuskan pelaku
industri untuk lebih responsif dan adaptif dalam merencanakan produksi dan mengelola resiko. Dan untuk yang B, peluang melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital seperti sensor, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau IA, dan sistem informasi geografis atau SIG menjanjikan solusi untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Sensor dan IoT memungkinkan untuk memantau kondisi tanah, iklim, dan tanaman secara real time, sementara kecerdasan buatan dapat memberikan analisis data yang canggih untuk memprediksi hasil panen dan detektif penyakit tanaman sawit. Yang C, transformasi keberlanjutan. Dalam konteks keberlanjutan, teknologi digital dapat memainkan peran kunci dalam mengolah sumber daya dengan lebih efisien. Penggunaan sistem informasi geografis atau SIG dapat membantu dan perencanaan tata ruang dan keberlanjutan. Sementara analisis data dapat mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan. Dan untuk yang D, tantangan adopsi teknologi digital. Meskipun potensi pasar adopsi teknologi digital di perkebunan kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses dan memahami teknologi, biaya implementasi yang mahal, dan ketidakpastian hasil investasi. Dan untuk yang E, urgensi penelitian. Penelitian ini diperlukan untuk menggali lebih dalam bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi konkret untuk meningkatkan produktivitas, efisien, dan keberlanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit dengan memahami yang mendalam tentang tantangan dan potensi dapat dikembangkan strategi dan rekomendasi yang mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dalam sektor ini. Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai pemanfaatan teknologi digital perkebunan kelapa sawit menjadi relevan dan mendesak untuk mendukung sektor ini dan menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Nah, untuk tinjauan pustakanya, pengertian teknologi secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Beberapa ahli ada yang mempunyai pendapat sendiri tentang apa itu pengertian teknologi. Berikut dari sumbernya. Nah, menurut Capra, teknologi adalah salah satu pembahasan sistematis atau seni terapannya atau pertukangan. Hal ini mengacu kepada literatur Yunani mengenai teknologian yang berasal dari kata teknik yang berarti wacana seni. Dan untuk yang menurut Manuel Castells, pengertian teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga produsen yang merupakan penerapan dan sebuah pengalaman ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya pengulangan. Dan untuk menurut Toibi, pengertian teknologi ialah ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Dan untuk yang menurut Gary J. Anglin, pengertian teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu, perilaku serta alam dan juga mengetahui lain dengan secara bersistem serta
mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Dan untuk pengertian literasi digital, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Dan untuk yang B, pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Berdasarkan pengertian teknologi di atas, maka disimpulkan bahwa teknologi digital sendiri ini hanya sebuah sistem penghitung yang bekerja dengan sangat cepat untuk memproses seluruh bentuk informasi berupa nilai-nilai numerik atau kode digital. Kode-kode digital ini kemudian diolah oleh komputer, misalnya gambar yang diambil dengan menggunakan kamera video dan telah mengalami perubahan dan bentuk gelombang cahaya menjadi bentuk digital berupa piksel. Yang C, perbedaan teknologi digital dan analog. Perkembangan teknologi digital tertentu mengubah banyak hal yang tadinya hanya analog dan penggunaan terbatas. Teknologi digital adalah sebuah sistem penghitung yang sangat cepat untuk memproses seluruh bentuk informasi berupa nilai-nilai numerik atau kode digital. Berdasarkan pengertian teknologi digital tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses ini akan membutuhkan sensor yang bisa mengubah informasinya ke dalam bentuk digital. Misalnya proses yang terjadi dalam water station atau kode-kode yang dikirim sensor ini yang akan diolah oleh komputer atau mikroprosesor yang dapat pada setiap peralatan digital itu sendiri. Hasil pengolahan data-data inilah yang akan ditampilkan dalam bentuk informasi pada layar peralatan digital tersebut. Untuk kelanjutannya, sedangkan teknologi analog adalah alat sederhana yang menggunakan program tertentu dengan pengaturan minim yang sudah tersedia, seperti yang biasanya ditemukan dalam komputer analog. Komputer analog adalah alat ukur yang umumnya digunakan di berbagai mesin untuk memberikan sebuah informasi dan kendali yang bersifat otomatis. Teknologi analog sendiri memiliki kelemahan di mana teknologi ini tidak mampu untuk melakukan pengukuran dengan teliti dan memerlukan waktu yang panjang saat memproses informasinya. Contohnya telepon analog yang belum menggunakan sistem digital atau internet. Teknologi analog ini dapat digolongkan sebagai teknologi transisi dan teknologi mekanik ke teknologi digital. Sedangkan teknologi mekanik adalah teknologi yang mengutamakan berbagai sistem mekanis atau manual. Jika melihat penjelasan di atas, teknologi mekanik tidak memerlukan komputer atau mikroprosesor untuk mengatur dan mengoperasikannya karena teknologi ini sudah menggunakan sistem mekanik yang berstruktur. Namun, sistem mekanis juga mempunyai kelebihan sendiri. Susunan sistemnya cukup terbatas dan hanya terdiri dari beberapa bagian mekanis.